karena ini bicara bengkel, cunaf, kaburator dan seterusnya, saya ingin desainnya berubah. Kita buat lingkaran di bawah dan saya turun bersama para tokoh, turun bersama-sama di ke bawah sambil baca sholawat ya Rabbi bil Mustafa. Aku ingin menceritakan sebuah ketika surah An-Nisa ayat 110 diturunkan oleh Allah. Surah An-Nisa ayat 100. Ini VR ya, sampean pulang ke rumah nanti dibuka terjemahnya. Kemudian bertanya kepada yang pakar tentang tafsir, karena dialektika bahasa Arab lebih sulit ketimbang bahasa manapun di dunia. Belajar bahasa lain mudah, tapi bahasa Arab, Masya Allah, bagi orang yang tidak paham ilmunya, na'udzubillah, jangan coba-coba menafsirkan ayat Quran, terutama ayat-ayat mujmal, ayat-ayat global. Ngiboten? Makanya aku wong Jawa lah, hari ini aku pengen jadi wong Jawa. Nggak tahu khodam yang masuk nih pengen jadi orang Jawa. Jadi ternyata iblis dan setan itu punya struktur kekuasaan. Iblis dan setan itu punya struktur kekuasaan. Ini boleh digali dalam tafsir Baydawi, boleh digali dalam tafsir Mafatihul Ghaib, bisa digali dalam tafsir Al-Maghraghi, bisa dicari dalam tafsir Ruhul Bayan dan berbagai dimensi tafsir lain termasuk Hasiyah As-Sawi. Iblis itu punya struktur kekuasaan dari atas sampai bawah. Wow, juga Jainuddin ya. Masih banyak janda-janda kawin kusia tuh. Ternyata iblis itu punya struktur kekuasaan. Ada presidennya, jangan main-main. Ada sekjennya, ada Menko Polkamnya, ada penglimanya. Tapi aku cerita iblis loh, jangan cerita manusia loh. Aku sedang cerita iblis. Satu ketika iblis teriak dengan kencang sekencang-kencangnya. Maka datanglah syaitan, anak buah daripada iblis. Tapi sebelumnya saya ingin baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan adalah segala bentuk keburukan, kejahatan yang terselubung, terstruktur, namanya syaitan. Dia menjelma pada jin dan manusia. Iblis adalah segala bentuk penentangan terhadap kebenaran yang terang-terangan, namanya iblis. Nah, ini tafsir yang penting dikuasai sebagai standar baku. Jadi ulah tibahulah, si iblis, setan adalah juri. Karena juri adanya di tempat gelap, maka di tempat terang tidak pernah ada syaitan. Di kantor-kantor apapun tidak ada syaitan. Kan bahaya. Padahal syaitan itu dua dimensi. Bisa pada manusia, bisa pada makhluk bernama jin. Alladzi khalaqal mauta wal hayatad dunya. Kehidupan dunia ini gak bisa pisah dari yang namanya syaitan dan iblis. Sebenci apapun kita kepada setan, kita mesti bertetangga dengan setan. Cobalah berdamai dengan setan. Saya menawarkan fakta integritas berdamai dengan setan. Dan ini teori baru yang perlu kita telusuri bersama-sama. Kenapa mesti berdamai? Karena setan gak bisa kita bunuh. Walaupun kita benci ke setan, maca Quran, a'udzubillahi minasyaiton, temenang gitu. Normal aja bacanya, karena setan memang ada faktanya. Segala bentuk kejahatan terselubung, nyuri duit pelan-pelan, gak tahu yang punya, itu setan. Anda tidak sholat umpet-umpetan, Anda melakukan kejahatan secara terselubung dan tersembunyi, maka Anda sudah menjadi setan. Anda nyuri duit rakyat dengan memalsukan nomenklaturmu, maka engkau sudah menjadi setan. Itu definisi setan. Ojo dume wong setan di tempat gelap terus. Adapun setan di tempat gelap kadang-kadang cekikikan, kadang-kadang ada seperti kuntilanak dan lain, itu bentuk makhluk jin. Kalau ketemu setan bentuk jin, cukup Anda baca ayat kursi, selesai. Atau Anda bawa fotonya Haji Aang. Kalau ketemu kunti bawa foto Haji Aang, insya Allah kata kunti, ih ganteng.
Gitu loh. Tapi setan bentuk manusia yang tukang sembunyi-sembunyi maling duit rakyat, sembunyi-sembunyi berbuat kejahatan, sembunyi-sembunyi menggerogoti gerakan dakwahmu di Bikar Subuhan, maka dia sesungguhnya sudah menjadi syaitan. Maka bila bertemu dan berjumpa dengan manusia macam ini, peganglah dadanya dan bacalah ayat kursi, maka dia akan ngomong, kau anggap aku setan? Memang gitu loh. Itu tafsir jadi mesti luas pemaknaannya. Yang kedua, iblis itu di motor pasti ada, di mobil pasti ada iblis, di mesin-mesin diesel, di bensin, mesin apapun, setiap mesin pasti punya iblis. Iblis itu ablasa, yublisu, mublisun, ablas. Setiap ada selang tanpa penghadang namanya ablas. Jadi iblis itu penentangan kepada Allah terang-terangan, geus teu susulumputan ngaranna iblis. Terang-terangan. Sudah tidak malu-malu merampok kekayaan rakyat, merampok akidah umat, menghajar stigma umat Islam dengan stigma teroris, menghantam kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya berbuat kebuatan itu adalah untuk menegakkan merah putih dan NKRI, tapi dituduh teroris, dituduh anu, maka yang menuduh terang-terangan dia sesungguhnya sudah menjadi iblis di negeri ini. Itu iblis, karena iblis kan kita tahu terminologi Quran. Ketika disuruh memberikan penghormatan, sujud kepada Adam alaihi salam. Tapi jangan dibayangkan sujud seperti sholat. Kalau bahasa Jepangnya rei, inkhira'i, artinya memberikan penghargaan kepada Adam dengan cara membungkuk, bukan seperti sholat sujud dina komo, sujud piking, sujud Bikar Subuhan karena menang gol, sujud wudu henteu nyaharep ka kiblat henteu. Nah itu sujud mazhab WHO gitu loh. Seperti orang sholat maid menghadap ambulan, itu mazhab baru. Dan saya menarik melihat mazhab WHO ini lagi laku sekarang, yang pakai masker sholat, itu mazhab WHO itu pikirnya. Sudah keluar dari mazhab 4 dan dia sekarang lagi kuat, tapi besok lusa dia akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin ya Rabbal. Anda tidak, nanti kalau saya cerita tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-5 dan ke-6 Hijriah ada apa, Rasul di Hudaybiyah dihadang dan masuk ke Mekah. Kemudian tahun ke-6 Hijriah Rasul masuk ke Mekah pun dipukuli sahabat, tapi Rasul tidak boleh memilih dua, kata Allah, kau mau melawan Muhammad atau kau mengalah? Rasul memilih mengalah karena kekuatan belum kuat, konsolidasi umat belum selesai, gitu loh. Gitu loh. Iya, wes kita cerita iblis. Jadi iblis teriak kencang. Singkat cerita, datang ke istana negara iblis. Lo sampean kok pikirannya aneh-aneh. Wong aku cerita tentang istana setan, iblis kok sampean ketawa-ketawa. Datang itu setan di seluruh negeri, datang iblis, anak buahnya datang menghadap, langsung hadap, siap. Mereka bertanya, wahai Tuan Raja, my lord, Tuan Raja, what's something wrong? Ada apa? Mahadi syaratu allati abjatna, itu bahasa Arabnya. Gerangan apa yang membuat engkau teriak kencang sehingga mengundang kami untuk segera datang? Karena aku khawatir ada sesuatu yang menimpa engkau, wahai Tuan yang mulia, Raja di Raja. Barang ditaros, ada apa sebenarnya yang membuat engkau teriak kencang mengagetkan kami semua, Tuan Raja, my lord? Dia jawab, aku ini pusing, ruwet, kata Raja aku ini pusing, 7 keliling memikirkan sesuatu perkara yang besar yang akan diberikan Tuhan kepada umat Muhammad. Apa Tuan Raja? Ya umat Muhammad bahaya, bahaya. Bahaya kenapa? Allah telah menurunkan surah An-Nisa ayat 110 yang isinya mafhumnya, sebesar-besarnya dosa umat Muhammad, dia pernah berzina, dia pernah membunuh, dia pernah mencuri, dia pernah meninggalkan sholat setahun 2 tahun, dia pernah berbuat tidak baik kepada orang tuanya, dia pernah menipu, dia pernah mencaci, dia pernah korupsi. Tetapi kalau mereka kembali kepada Tuhannya, ar-ruju' ilallah, maka ampunan Tuhan bagi umat Muhammad tidak berbatas dan tidak dihalangi oleh apapun. Iblis pusing. Kata iblis, aku tuh kepengennya umat Muhammad tuh perek, masjid tutup semua. Aku tuh kepengen umat Muhammad tuh tidak tobat-tobat. Aku tuh kepengennya umat Muhammad berantem terus, ulah akur, tidak ulah sing parah.
halus. Kecebong jeung kampret teh tah gelemut teh. Kahayang raja iblis. Awas kahoyong raja iblis. Ini raja iblis yang minta loh. Aku kepengen, kata raja iblis, umat Muhammad ini tersesat, tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau kembali kepada kebenaran. Bikin umat Muhammad kacau balau. Akhirnya anak buah raja iblis semua bertanya, Tuhan dengan cara apa Tuhan? Kamu pikirkan, cari. Aing teh pamimpin siap nu kudu neangan jalan. Cari jalannya. Tidak ketemu jalannya, iblis kembali memanggil dengan teriakannya datang. Sudahkah kalian menemukan cara menghancurkan umat Muhammad agar tersesat sepanjang hidupnya? Kata anak buah, Tuhan, aku hand up, aku angkat tangan. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Raja iblis berkata, Raja iblis berkata, untuk menyesatkan umat Muhammad sepanjang hidupnya adalah uzayyinu lahumu al-bid'ata wa yattakhidunaha dinan. Hiasi umat Muhammad dengan mengerjakan bid'ah. Dan mereka menjadikan bid'ah sebagai agama. Kaget kan? Dengar bid'ah kaget kan? Ya kita ini sedang berbid'ah. Bid'ah yang nikmat. Kenapa setan berani, raja iblis berani mengatakan celakanya umat Muhammad kalau mengerjakan bid'ah dan bid'ah itu dianggap agama. Barang bid'ah terbagi dua. Pertama, bid'ah secara syar'i yang melanggar patokan syara. Isinya dua. Satu, wilayah akidah. Dua, wilayah ibadah. Ini yang jadi program raja iblis. Bid'ah ibadah, bid'ah akidah. Bagaimana bid'ah ibadah? Woi, saya lagi sehat, begadang, subuh pun tidak kesiangan. Aing salat subuh rek 4 rakaat. Itu bid'ah ibadah. Anda memperbarui, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, tapi pada wilayah ibadah perspektifnya. Maka saya ke adik saya, Kang Haji Aang, hati-hati. Saya nggak setuju kalau sholawat barik pakai musik, pakai organ dan lain. Biarkanlah itu sholawat seremonial. Kamu harus menjadi sholawat spiritual. Seremonial boleh, pakai musik, pakai anu boleh, tapi sampean saya bilang mesti jadi sholawat spiritual. Sholawat spiritual tanpa nada, tanpa musik. Biarkanlah jantungmu yang berdetak, biarkanlah irama ritme ruhanimu yang menggerakkannya. Amin ya Rabbal. Yang bahaya itu kalau sudah sholawat bid'ah. Hati-hati. Mas Ustadz Arif, orang seperti ini dikasih tahu, ditegur, nggak bakal mau dia terima. Karena mereka menjadikan bid'ahnya sebagai agama. Allah. Merasa paham usul fiqih, merasa paham fikih, merasa paham ilmu nahwu sharaf, merasa paham bahasa Arab, merasa paham kitab kuning. Walaupun itu melanggar syarat, dia merasa benar sendiri karena merasa lebih dari orang lain. Hati-hati, iblis masuk di dalam jantung dan kepala. Nauzubillah min. Wong Indonesia ini sekarang aku bingung, ini wong sehat apa wong gering kabeh. Bubuhan orang Sunda metu da gering resepna. Tiap panggil nu ditanyakeun kumaha damang. Rek teu gering kumaha tuh da barang hakana nu pibahayeun kabeh, goreng molen dihakan. Opak beca dijieun opak. Barurung dipikir-pikir rek teu gering kumaha sok emutan. Masa bid'ah dina ibad bahaya, hati-hati. Saya masih ingat guru saya masih ada. Di antara 7 guru utama saya, ada guru saya yang masih hidup sekitar 4 orang, yang puasa setiap harinya itu berbuka dengan hanya yang dia tanam. Abu Yambah Munfasir Banten. 57 tahun hanya memakan apa yang dia tanam, dan santrinya pun tidak boleh membawa bekal kecuali memakan apa yang dia tanam. Geus moal kataekan ku urang mah. Urang mah jarajan seblak. Ya jangankan sampean, Dewan Suronya aja kok makan bakso, laksana lagi. Lah iya, sakieu marada lumayan teu aredan gitu. Jadi biasa-biasa saja gitu loh. Gitu. Tos. Jadi bid'ah ibadah ini sudah banyak sekarang ini di mana-mana. Persoalan bid'ah ibadah digeuingan teh asa bener sorangan. Saya ini garis Islam lucu.
Kemarin ditanya oleh seorang bintang 2 di Mabes Polri, Kiai aktif di FPI? Enggak. Pengurus? Bukan. Ansor? Bukan. Banser? Bukan. Muhammadiyah? Bukan. FPI? Bukan. Persis? Bukan. NU? Bukan. Jadi Kiai apa? Yang bukan-bukan Pak saya. Saya lebih memilih menjadi orang yang bukan-bukan. Karena aku yang paling tahu tentang diriku dan Tuhan yang paling mengetahui diriku. Maka biarkanlah aku berselancar dalam dunia yang tidak ketentuan-ketentuan mengikat diriku. Biarlah aku menemukan formula keterikatanku diriku dengan Sang Khalik. Aku tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan apapun kecuali kebenaran mutlak Sang Tuhan dan Sang Nabi yang diutusnya. Amin Allahumma ya Rabbal. Nah, rada filsafat seetik kita hese tetelieur kena otak teh. Lamun teu ngaji hikam, teu ngaji tauhid, teu ngaji mantek, teu ngaji makulat hese teh darieur. Haji Holis mah sudah hatam dia ngajinya. Insyaallah beliau ini sering ngaji juz amma, iqra. Tapi jangan main, Haji Holis ini alumni Pondok Pesantren Cijantung. Saya kenal beliau, saya masih bujangan dan saya sering minjem mobil ketika mau ceramah karena tugas kiai kan ngolo nu beunghar. Dan memanipulasi pahala Ustadz Arif diantaranya tugas kiai itu diantaranya ya jujur saja lah sok aya leuwihna kiai kanu sugih teh ngomong tadi leuwih da kanu pakir mah beda kan begitu jujur saja dan itu nggak apa-apa bagus-bagus saja. Saya juga ke Pak Fauzi yang telepon saya 5 hari sebelumnya, Kang tolong hadir, ya insya Allah sepanjang ada amplopnya. Ya saya ini kan Kiai PDAM. Saya ngomong di mana-mana. Kiai itu ada 3 jenis. Pertama ada kelas mantri, kedua dokter umum, 3 dokter spesialis. Yang laku di masyarakat kelas mantri. Jangan cemburu. Para dokter umum, dokter spesialis. Saya ini kelas mantri. Tapi sehebat-hebatnya mantri, engkau tidak boleh takabur di hadapan para dokter umum yang punya pondok, yang ngajari spesialisasi disiplin ilmu agama, ahli tafsir, ahli hadis. Jangan pernah sombong, hai para mubalik, sekalipun kau pernah viral di YouTube. Hei. Jadi harus merunduk kalau ketemu dokter umum itu, mantri itu mesti merunduk. Nggih, Romo Yai kudu ngengsor. Itu mantri yang baik, tapi mantri nu teu hideng mah. Lah, saya tambah dokter gitu payu. Bahaya. Di atas mantri ada dokter, di atas dokter ada dokter spesialis. Nah, kalian belum kenal dokter spesialis secara umum. Karena kalian mah senangnya jeung mantri. Karena dimensi kekhususan spesialis itu mesti orang-orang khusus juga yang senang kepada kekhususan. Carilah ulama-ulama soleh. Tidak hanya cukup engkau mengangkat para kiai hari ini sebagai Dewan Suromu. Masih ada ulama yang tersembunyi di belakang gunung, di kaki-kaki gunung, di surau-surau, di pelosok-pelosok, di tempat yang nyaris tidak dikenal orang. Bahkan dia tidak ingin memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya doa merekalah yang mustajab. Merekalah telaga air yang bening. Mesti kita datangi karena mereka tidak mau dengan kepopuleran. Itu Bikar Subuhan setahun sekali lah, setahun 2 kali jalan ke Jawa Timur, temui cicitnya Mbah Mahfud Trema, seorang ulama nasional besar, ahli hadis Mekah. Ke Banten ke siapa, ke Sumatera ke siapa, ke Kalimantan ke siapa. Temui orang-orang soleh, sebab kalau sering ketemu saya Anda tambah pusing. Karena saya ahli ngomong, ahli ceramah, bukan ahli ibadah. Sehebat-hebatnya saya ceramah, sholat sunat saya paling 2-4 rakaat. Tapi mereka yang nggak bisa ceramah. Demi Allah aku pernah mempersaksikan seorang ulama nyaris, Masya Allah, rentah, tapi sholat sunatnya aku pernah melihatnya tidak kurang 50 rakaat satu malam. Anu sholatnya nih entod-entodan teh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wing pan gagah atuh. Ngan pelebah ayam mercon disunut, uing nu reunjang. Judah, uing nu ngajelang. Eta mah ih, jong-jona. Itulah rumput yang bergoyang, kata Ebit Ki Ade. Bersentuhanlah dengan mereka-mereka, maka hatimu akan tenang. Kalau engkau sering bersentuhan dekat denganku, engkau hanya bisa tersenyum sesaat dan setelah itu engkau kembali bingung dengan persoalan hidupmu. Karena yang aku sampaikan teoritis, bukan persoalan kalbu, bukan rohani. Tapi kan lumayan lah, ngocok perut kan lumayan. Meski tidak ngocok jantung dan hatimu, tapi paling tidak kan tunduh itu aing teh nyaho. Can malolor. Nyaho. Di imah mah anggar saya teh setengah genap.
Ada kambe atuh. Nah, orang yang bikin bid'ah dalam akidah dan bid'ah dalam ibadah sulit diperbaiki karena merasa benar sorangan, merasa benar Nauzubillahimin. Maka pagi ini terakhir saya ingin mengajak merenung, melakukan reasoning. NU bukan musuh kita, Front Persaudaraan Muslim Islam bukan saudara kita, Muhammadiyah bukan musuh kita, Persis bukan musuh kita, Al-Wasliyah bukan musuh kita, Matlaul Anwar bukan musuh kita, PWI bukan musuh kita. Musuh kita adalah kebencian kita untuk tidak merangkul siapapun. Saya jujur, saya diundang Persis datang, diundang Muhammadiyah aku seneng kok. Malah muntaraweh di Muhammadiyah resep aing mangan 11. Pantereh tah. Datang buru-buru aipek babacaan anu para ranjang lieur kena hulu teh. Balik dewe kalau muru 23 nu gancang teh juga di terminal gini. Men. Jadi kebenaran-kebenaran objektif itu kadang-kadang mengalahkan kebenaran subjektif. Contoh, saya dengan Kang Isa beda selera. Kang Isa hobi nasi uduk, saya hobi nasi goreng. Gak mungkin saya paksa Kang Isa, Kang Isa ulah resep kena nasi uduk, iya nasi goreng nungeuna. Cek Kang Isa, Kang Mita ulah resep nasi goreng, nungeuna nasi uduk. Jadi gak makan bersama. Tapi kalau Kang Isa biarkan memilih pilihannya, saya memilih pilihan saya, mari kita duduk bersama-sama ngopi dan makan bersama, akan terwujud. Inilah kebenaran yang objektif menurut saya. Pada wilayah-wilayah fiqhiyah. Beda wilayah teologi, Tuhan satu ya mesti satu, ojo dibuat lebih-lebih gitu loh. Maka bikar subuhan toleranlah terhadap perbedaan-perbedaan furu'i fikih. Dahulukanlah ilaha illallah. Karena ada persoalan besar di hadapan mata kita, soal rentenir yang luar biasa. Kapitalisme sedang terjadi di mana-mana. Belum soal isu global ke depan. Aku ini sudahlah, nggak usah takut soal kematian, karena insya Allah Agustus ini selesai ya, nggak terlalu banyak yang mati. Coba WA ke Ijroil. Nih lal murokabnya sudah selesai. Wong aku sudah tanya, Il kira-kira gimana Il? Ya enggak lah, sudah selesai. Tapi saya masih lama, Il masih lama. Sepanjang masih ketemu bikar subuhan ya insya Allah. Insya Allah. Nah, ya, jadi masa depan kita ini ke depan lebih berat soal rentenir, soal bagaimana penanganan. Saya ingin teman bikar subuhan menjadi advokat, membela rakyat, tapi dalam kerangka tidak emosional. Pahami undang-undang perbankan, pahami bagaimana kebijakan BI agar mampu melakukan advokasi. Saya sepakat dengan Kang Haji Toib yang hadir siang ini. Tokoh corporate mix farming, dia menanam dan menyebarkan bini alpukat di mana-mana agar rakyatnya sejahtera, agar rakyatnya punya tanaman dan penghasilan yang lebih kuat lagi di masyarakat desa, tanpa bantuan pemerintah tapi juga tanpa kebencian kepada pemerintah. Gitu loh, saya maunya seperti Kang Haji Toib, Kang Asia Asep, Sumber Jaya, Kang Haji Olis, tetap bekerja tanpa kebencian. Tidak dibantu pemerintah, tapi tidak menumbuhkan kebencian kepada pemerintah. Ya biarin saja, jalan saja biasa-biasa. Pemerintah bantu ya monggo, nggak bantu ya nggak apa-apa. Barang orang-orang besar akan sibuk dengan agendanya. Orang-orang kecil seperti kita sulit masuk agendanya. Maka bikinlah agenda sendiri, jalankan sendiri. Hidup-hiduplah, jalankan agenda kita, nggak usah bergantung kepada agenda besar. Bila perlu saya berharap di Kersukuan dilarang seluruh Indonesia. Ketika dilarang, engkau semakin besar, engkau ditarik oleh Allah ke langit, engkau akan menjadi kuat dan mengkristal. Sesuatu yang dibasmi oleh kekuasaan, dihadang dan dihalang-halangi terang-terangan, sesungguhnya dia sedang disuntik oleh vitamin dengan kapasitas besar untuk menjadi besar. Makanya pemerintah nggak berani ke bikir subuhan karena manusianya nggak jelas. Yang enak itu bertarung kalau kita tidak jelas status. Tapi kita tahu status musuh, itu yang enak. Saya ini sudah ketahuan status. Oh, rek ngomong kumawe, igaras, ikatan ideologi garis keras. Saya sudah kena stigma. Anda ini beruntung. Dan memang kalau jihad dan berjuang ekonomi, berjuang apapun, kata Syekh Abdissalam, ma'abarin wa fajirin, libatkanlah orang-orang fasik dan orang fajir. Jadi jangan fanatik kepada orang bertato. Oh, sekene mabok kan main sahabat Nabi kayak nusok minum baheula. Nu aiman mabok kayak gawe nasi eta mah. Dijilid, ajak we ku Nabi, penghibur Nabi.
Contoh, kalau perang lawan Belanda harus pasukan Indonesia harus jalma soleh, tukang ibadah, tukang tahajud, mual aya loba tuh kaburu podar. Maka dalam berjuang mah ajak jelma pasek, jelma pajir jadi panitia madrasah, panitia masjid, pengajian di kersubuan. Ajaklah orang-orang pajir dan orang-orang yang pasek, karena sesungguhnya akan menjadi kekuatan besar. Sebab lamun ngumpulkeun soleh wungkul Jumahan moal aya moal 40 jelema saleh teh moal aya. 40 bener Fatihahna apa, riwayat Fatihahna apal, dina masalah maca Qur'ana bener sifat hurufna batal kabeh batal. Tak ulah fanatik trin. Rangkul semua bisa boleh jadi orang pasek, orang pajir. Dia akan menguatkan perjuangannya. Ngan titik ngarangkul jelema pasek, orang-orang pasek dan pajir mah ulah kita jadi imam sholat bisi ngaco. Ari berjuang manu kitu kaharepkeun ari ustad Pak Kiai aja ang lain tugasna perang. Mang Wino perang mah. Perang yeunaan rompi, panyeunaan gasolin. Bagiannya orang-orang muda. Jadi kalau ada operasi maksiat, bagaimana menghalangi jalan rentenir, menghalangi jalan minuman keras, peredaran pemaksiatan, hadang oleh orang-orang fasik. Katakanlah orang bukan santri, kaharep diharap. Dalamun santri kabeh mah teu kaburu ngaji engke. Biarkan santri. Kalian yang ke depan, insya Allah. Tapi jangan emosional. Siapa? Bergerak tanpa riak, menembak tanpa teriak. Maka engkau akan bisa mengalahkan musuhmu. Terlebih musuh terbesar adalah cara berpikirmu dan cara analisa melihat satu masalah. Insya Allah, insya 17 Agustus tahun 45 barang itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka yang kencang, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Yang kencang kita tetap setia, membela negara kita. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Merdeka. Di belakang Mega, di belakang Pak Karno sebagai tokoh besar ada Cokro Aminoto, ada Mas Swansingo di Mejo, ada Mr. Muhammad Mansur, ada Mbah Hashim Ash'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah. Di belakangnya ada para habaib di Empang, Habib Ali Al-Jubri, ada seorang wali kota dari Padang, Cicit dari Torikoh Mursyidnya Kodrak Sabandia bernama Dahlan Sobur. Dahlan Sobur dipercaya oleh pemerintahan Heiho Jepang. Ketika Soekarno mau bikin proklamasi, membaca reklamasi, setelah beliau diamankan, diajak bermusyawarah di Dengklok yang mengamankan Jakarta sehingga Jepang tidak menembak Soekarno dan kawan-kawan. Dahlan Sobur, seorang wali kota DKI yang punya keberpihakan terhadap kemerdekaan dan umat Islam. Takbir. Jadi Soekarno yang hebat itu bukan berdiri sendiri, banyak komponen yang mendukung Soekarno. Jadi Soekarno itu orang yang egaliter, terbuka, banyak kawan. Jadi Indonesia ini mestinya jangan cuma bicara Pak Karno, Indonesia bicara Nasir, Indonesia bicara tokoh-tokoh besar umat Islam. Saking banyaknya tokoh umat Islam tidak bisa dihitung di negeri ini. Maka siapa yang mengalahkan, yang melemahkan Islam, sesungguhnya melemahkan NKRI. Tidak akan lahir NKRI tanpa tokoh-tokoh Masyumi yang bergabung waktu itu dengan mosi integralnya Muhammad Nasir. Takbir. Mual aya NKRI lamun teu Kiai NU, Kiai nu sajian Muhammadiyah ngumpul dina Masyumi, mual aya NKRI ris, tiba lagi ris ya teh. Mari Ibu Mega, Ibu siapapun para pemimpin di Indonesia bersama-sama membangun negeri ini dengan semangat yang sama, Islam dan kebangsaan. Kebangsaan dan Islam tidak bisa dipisahkan. Amin ya robbal. Berdiri semua dari yakinku hati ikhlasku penuh akan karuniamu yang kencang. Ngair pusaka yang kencang. Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan.
salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahabi rasulillahi ajmaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wadfa'na minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami percaya Engkau tidak pernah tidur, Engkau tidak pernah lalai sedikit pun. Kalau hari ini kami melihat sesuatu yang kurang baik, yang tidak mengenakan dan menyusahkan pikiran kami dan seluruh muslimin muslimat, kami tahu ini ujian dari Engkau ya Allah. Kami tahu Engkau tidak akan ridho merah putih dicabik-cabik oleh kepentingan orang-orang serakah di negeri ini ya Rabb. Ya Rabb, berikan kekuatan kepada bangsa Indonesia agar bisa kembali bangkit dengan sebangkit-bangkitnya ya Rabb. Ya Rabb, persatukan umat Islam di seluruh negeri Nusantara ini dengan cinta dan kasih sayang ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Karim. Hal yang mudah bagi Engkau untuk mengangkat sesuatu atau menjatuhkan sesuatu, maka kami tidak meminta diangkat, kami tidak meminta untuk dijatuhkan, kami hanya meminta keadilan-Mu, kami hanya memohon pertolongan-Mu ya Rabb, ya Rabb. Tolonglah kami yang hadir di hari ini ya Rabb, dengan berkah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan di kersubuhan ini kekuatan yang seolah-olah tidak diperhitungkan tapi wangi di hadapan aras-Mu ya Rabb. Ya Rabb, panjangkan usia para ustadz di tempat bikar subuhan ini. Aku mencintai kalian semua, dan aku mencintai kalian karena kecintaanku kepada agama yang kita cintai ini. Semoga pertemuan pagi hari ini di tempat yang cerah dan membahagiakan ini menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kita pernah bersama-sama untuk jayanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Bendera merah putih, bendera tanah airku yang kencang dan warnamu berkibarlah biru yang kencang. Putih bendera tanah airku dan jernih tanpa warnamu berkibarlah langit yang biru. Terima kasih. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Agar cun-upku lebih mendasar, datanglah malam satu ke tempat ini, maka aku akan cun-up lahir dan batinmu. Insya Allah ruang kalbuku di tempat ini setiap malam Sabtu bersama-sama. Hadanallahu yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.